hormati wali santri dari kelas 5C yang sudah hadir pada acara pengajian kelas mentari di siang hari ini. Yang saya hormati Ustaz dan Ustazah pendamping pengajian kelas 5C yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini, dan anak-anakku kelas 5C yang senantiasa Ustazah tunggu kebaikan-kebaikan kalian, dan Ustazah tunggu juga prestasi-prestasi dari kalian semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa menimba ilmu dalam acara PPM hari ini di rumahnya Mbak Karen. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang nanti kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Di sini saya mengaturkan mohon maaf kepada Bapak Agung Yones keluarga karena Bapak Kepala Sekolah belum bisa hadir dalam acara hari ini, Bapak, karena di sekolahan kebetulan bersamaan dengan acara. Pertama-tama saya mohon memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Kula panjenengan sami saged makempal ing gubuk kula katempenan lihat mangke kanthi sehat walafiat tanpa ada aral suatu apapun. Bekalipun saya ngaturaken matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan sami, atas kehadiran adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, dan saya sangat bangga sekali dengan acara, dengan rutinitas kegiatan daripada anak-anak sekalian yang didampingi oleh ibu guru sekalian. Inilah dalam wujud tali silaturahim, yang mana tali silaturahim itu sangat penting, sehingga dengan selalu banyak kita adakan silaturahim, insya Allah kesehatan, panjang umur kita semua akan dilimpahkan oleh Allah SWT. MC-nya bagus, kiraannya bagus, saya tilawahnya bagus. Latihan bagi orang yang sombong. Macam-macam sombong. 1. Sombong dengan ilmu. 2. Sombong dengan ibadah. 3. Sombong dengan keturunan. 4. Sombong dengan harta. 5. Sombong dengan Silakan Bapak. Jadi setiap 2 minggu sekali selama di kelas 5 itu kita mengadakan kegiatan PPM seperti ini dengan bertujuan 1. Menambah ilmu dan mengajari anak-anak seperti petugas dari MC, Kiloa, Salih Tilawah, dan Tausiah itu juga dari anak-anak semua. Bahkan yang mengedarkan undangan itu kemarin juga anak-anak. Jadi belajar tentang tanggung jawab mulai dari hal yang terkecil dulu. Saya kira itu saja sambutan dari Ustazah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pengajian dengan mentari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah menuju jalan Islamnya. Pada kesempatan kali ini saya akan izinkan saya untuk menyampaikan tausiah dengan judul peringatan bagi orang yang sombong. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu tujuan diutusnya Rasulullah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi bersabda, "Innama bu'istu li'utammimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Oleh karena itu, banyak
dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Salah satu akhlak buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim adalah sifat sombong. Sombong merupakan suatu kondisi seseorang di mana ia merasa lebih segalanya dari orang lain dan bangga terhadap diri sendiri. Sifat angkuh dan sombong telah banyak mencelakakan makhluk ciptaan Allah, mulai dari peristiwa terusirnya iblis dari surga karena kesombongannya untuk tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tatkala diperintahkan oleh Allah untuk sujud berkat kepadanya. Demikian juga Allah telah menenggelamkan Korun beserta seluruh hartanya ke dalam bumi bumi karena kesombongannya terhadap Allah. Adapun macam-macam sombong adalah: 1. Sombong dengan ilmu. 2. Sombong dengan amal ibadah. 3. Sombong dengan keturunan. 4. Sombong dengan kecantikan atau ketampanan. 5. Sombong dengan harta. 6. Sombong dengan kekuatan dan kegagahan. 7. Sombong dengan banyaknya keluarga, kerabat, atau pengikut. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara ciri-ciri dari sifat sombong adalah: 1. Selalu minta diistimewakan. 2. Maunya semua orang harus membenarkan dan menerima apa yang dia katakan. 3. Memandang orang dengan sinis dan merendahkan. 4. Sikapnya selalu mencerminkan ketidaksopanan, misalnya seorang murid atau mahasiswa menghardik gurunya karena ia merasa anak seorang pejabat. 1. Sombong dengan ilmu. Sombong amal ibadah. 4. Sikap. 6. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang cerah, yang panas ini kita bisa berkumpul dalam rangka pengajian tunas mentari di rumahnya Mbak Karen dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya hanya akan menambah sedikit apa yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, Mbak Karen, ya, yaitu tentang peringatan bagi orang yang sombong. Apa itu sombong? Sombong itu apa? Ayo. Sombong is kepalanya besar, ya. Jadi sombong itu kata lainnya adalah takabur atau besar kepala atau membangga-banggakan apa yang sudah dimiliki atau membangga-banggakan kelebihan apa yang dimiliki. Jadi pada dasarnya apapun yang kita miliki itu adalah semua titipan dari Allah, bukan mutlak milik kita, bukan milik kita sampai kekal abadi selamanya, bukan, ya. Jadi yang patut sombong itu hanya satu, siapa? Yang boleh sombong itu hanya satu, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya, tidak ada yang bisa menandingi. Ingat, kesombongan itu dapat menghancurkan segala-galanya. Tadi disebutkan kisah Qarun, ya. Kalau Qarun itu terjadi pada masa Nabi
Nabi siapa? Nabi Musa ya. Jadi pada zaman Nabi Musa itu banyak orang-orang yang sombong. Di antaranya yang pertama adalah Raja Fir'aun ya. Fir'aun itu bahkan sombongnya luar biasa, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia ingin disembah dan ini dipuja-puja oleh semuanya. Yang kedua adalah Qarun. Kenapa kok sekarang kalau orang-orang nemu uang atau nemu apapun yang di dalam tanah itu dinamakan harta karun? Nah, karena bisa jadi apa yang sudah ditemukan orang itu adalah hartanya Qarun. Nah, perlu kita ketahui atau kita ingat bersama-sama bahwa hartanya Qarun itu kunci gudangnya aja. Kunci gudangnya itu kita itu sampai diangkut oleh beberapa kuda, saking banyaknya kunci gudangnya. Nah itu ya, berarti hartanya Qarun itu sangat berlimpah ruah. Padahal sebenarnya Qarun itu dulu awalnya juga orang yang biasa. Kemudian dia diajari apa? Cara mengolah emas, caranya gawe emas di perhiasan. Lama-kelamaan dia menjadi orang yang hebat. Awalnya tubuhnya juga kecil. Siapa yang pernah membaca cerita tentang Qarun? Jadi Qarun itu badannya besar karena dia penggaweannya betina apa? Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, mangan turun. Dan setiap hari cuma seperti itu. Ambilkan aku makan, ambilkan aku ini. Cuma ngomong kok. Gak tahu olahraga, gak tahu bermakannya, badannya besar. Nah itu Qarunnya. Karena sudah merasa memiliki segalanya, maka Qarun sifat sombongnya timbul. Dia jarang bersedekah, apalagi kalau lewat di jalan itu semua disuruh menghormat kepadanya. Karena dia beranggapan dia adalah orang yang terkaya yang punya segala-galanya. Nah itu tidak boleh, karena semuanya itu adalah semu. Kalau meninggal nanti juga tidak akan dibawa mati. Nah, jadi kalau misalkan kalian berlebih dalam memiliki sesuatu hal, maka jangan segan-segan, jangan aras-arasan untuk berbagi kepada yang lain.